ini hanya sekedar intermezzo gambarnya ya teman-teman ya. Nanti penjabaran lebih lanjutnya akan kita sampaikan pada kelas online yang akan dimulai tanggal 25 September sampai 1 Oktober ya. Nih. Barangkali Mbak Wulan kita buka pertanyaan saja. Ya, boleh Bunda. Oke, monggo. Buka pertanyaan bagi teman-teman. Ya, kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya bisa langsung saja. Saya Bugi, Bu. Ya, monggo. Yang pertama mau menanyakan perbedaan pijat Harassiasu dengan pijat perut lainnya apa ya Bu ya? Oke. Selainnya sudah itu aja itu Pak. Aja. Nah, kalau sepengetahuan saya karena saya ini belajarnya pijat Harassiatsu ya Pak ya. Kalau pijat Harassiatsu ini kita teknik pemijatannya sangat lembut sekali yang pertama itu. Yang kedua kita ketika memijat itu harus terjadi harmonisasi dengan kliennya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Harassiatsu ini, pemijatan Harassiatsu ini menurut saya karena saya yang melakukan itu lebih simpel dibandingkan pijat perut yang lainnya. Kemungkinan seperti itu, Pak. Simpelnya gimana? Dan hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau di Harassiatsu ini nanti, kita akan ada peta-peta, Pak. Peta-peta cara memijat. Jadi tidak ngawur. Misalkan kalau pijat perut biasa kan, yang penting misalkan kita menaikkan orang turun berok gitu ya. Orang cancer lah kalau orang Jawa bilangnya. Kita angkat langsung perutnya. Ini yang setahu saya di masyarakat umum di sekitar saya. Tapi saya kurang paham di luaran sana bagaimana teman-teman itu tekniknya. Yang saya tahu di dalam masyarakat sekitar saya, ketika ada teman-teman turun beruk misalkan, langsung dieksekusi di area yang merasakan sakit. Itu kalau pijat perut. Kalau di Harassiatsu tidak, Pak. Kita gali dulu. Karena Harassiatsu ini kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk melepaskan emosional yang terjebak. Ya, jadi untuk melepaskan penyumbat emosional yang terjebak, terus penyumbatan yang ada di dalam tubuh kita, gitu Pak, dan lain-lain. Kiranya jawaban saya cukup sampai di sini, Pak. Lanjutnya nanti, ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada Satu lagi Bu. barangkali? Apakah ada kaitan Harassiatsu dengan meridian, Bu? Karena kan sepemahaman saya kan shiatsu itu ininya meridian juga ya untuk titik-titik tapi saya luasnya. Tidak mengambil ke meridiannya, Pak. Saya gitu. mengambil ke sistemnya. Sistem apa, Bu? Jadi saya mengambil pada sistem pergerakan, sistem muskuloskeletal, terus sistem perkemian, sistem reproduksi. Saya mengambilnya ke sistem, bukan ke TCM-nya, Pak. Iya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tanya dong, Ibu. Bunda. Oke, monggo. Untuk Harassiatsu ini bisa nggak menangani peradangan usus atau kram perut, Bunda? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Harassiatsu ini untuk peradangan usus ya. Kalau peradangan ususnya belum akut, itu masih bisa. Tapi kalau sudah akut, itu memang kita harus sinergi dengan dokter, ya tim medis terutama ya. Nah, untuk Harassiatsu itu sangat efektif untuk gangguan pada usus. Usus itu nanti masuk dalam sistem pembuangan padat. Ya, jadi sangat bagus. Nanti tekniknya akan kita ajarkan bersama ya. Tekniknya bagaimana
Dan nanti jenengan ketika belajar harasiatsu ini, jenengan akan bisa mendeteksi atau mendiagnosis suatu keluhan. Misalkan orang ini sembelit, kekurangan nutrisi, kebanyakan karbohidrat, kekurangan serat, terus kekurangan cairan. Itu nanti akan bisa jenengan belajar sampai di situ nih, ya. Tapi dengan berkurunnya waktu, tidak instan. Saya ulangi sekali lagi bahwa kita belajar antara harasiatsu, limpatik, ataupun belajar apapun tentang seni pijat ini, kita harus menggunakan dua rumus, yaitu tentang rasa, ya, merasakan, dan ilmu titen dan ilmu rasa. Ya. Jadi niteni maksudnya mengingat-ingat peristiwa yang terjadi, merasa. Kita harus bisa merasakan bagaimana sih ketika seseorang itu mempunyai keluhan, misalkan asam urat. Kita raba dulu perutnya. Oh, kalau orang asam urat ini perutnya seperti ini tuh. Istilahnya seperti itu. Oh, kalau orang nggak bisa BAB itu bentuk perutnya di sebelah sini seperti ini. Ini yang kita mau gali nanti. Itu ya Bu, Bu Dati? Bisa dipahami? Iya, iya Bunda, terima kasih. Paham, insya Allah. Ada lagi? Tanya Bunda. Ya, saya mau menanyakan tentang tingkat keharmonisasian antara pasien dan terapis ketika kita mengadakan penerapian harasiatsu untuk mencapai keberhasilan. Bagaimana caranya? Oke, sebentar saya. Ya. Untuk mencapai keberhasilan ketika kita menerapi harasiatsu itu, yang pertama kita tidak lepas dari berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu pasti ya, itu namanya ritual awal. Yang kedua, pastikan klien itu siap untuk kita terapi. Ya, kita ajak doa bersama-sama. Pastikan beliau ini, klien kita siap untuk diterapi. Nah, ketika kita menerapi pertama kali pada perut itu jangan langsung tekanannya 5 kilo. Kita adakan peregangan dulu. Yang penjenengan yang sudah ikut pelatihan hara. Nah, sudah apa belum? Sudah Bu. Nah, itu kan ada beberapa teknik peregangan sebelum kita melakukan pemijatan hara. Nah, ketika kita sudah nyampe titik poin hara, cara membangun harmonisasi dengan klien itu, klien suruh tarik napas, misalkan, Pak, tarik napas, Bu, tarik napas. Tangan kita ini hanya mengikuti tarik gerak napasnya beliaunya aja. Jangan mengubah posisi, misalkan di sini, tarik napas, masuk, tangan kita pelan-pelan, dibaskan, tarik napas, nanti akan ada videonya, Pak Indro, yang lebih jelas. Ya. Ditunggu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi barangkali pertanyaan dari teman-teman yang lain? Malam, Bu. Ya. Saya Dokter Lucy. Ya, dokter, gimana kabarnya ini? Baik. Iya, saya pengen nanya, Bunda. Kalau untuk kesuburan itu, apakah bisa untuk harasiatsu? Ya, menurut teorinya dan prakteknya itu insya Allah bisa. Tapi semuanya kembali kepada Allah ini kalau kesuburan ya. Tapi secara teori yang pernah saya pelajari, memang harasiatsu ini juga efektif untuk sistem reproduksi. Di mana ketika kita memperbaiki sistem reproduksi, otomatis kesuburan ataupun tadi yang sudah saya bilang tentang menepus, tentang nyeri haid, tentang kemandulan, tentang kesuburan itu akan bisa teratasi insya Allah dengan ridhonya Allah ya, tentunya insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Ada lagi barangkali? Iya Bunda, mau tanya ini Miftah Salatiga. Iya, gimana Pak Mif? Ya, maaf Bunda, ini kan saya juga masih awam karena memang saya belum pernah ikut pelatihan-pelatihan. Jadi
ketika mendengar keterangan Bunda ini tadi juga menarik.